Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A TPB 26 akan memaparkan tentang penerapan hukum Bernoulli pada gaya angkat pesawat. Nah, di sini kami fokusnya pada efek kuanda. Perkenalkan, nama saya Harisias Mansar Leonardo Jakarta. NIM 120190002. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Deni Pratama, NIM 120360009. Perkenalkan, nama saya Wahyu Surya Dinata, NIM 120360010. Perkenalkan, nama saya Dina Yuliani dengan NIM 120190004. Perkenalkan, nama saya Ediana Luman Raja, NIM 120190001. Perkenalkan, nama saya Yona Heranisa, NIM 120190003. Selamat menyaksikan. Nama alat yang kami angkat yaitu pesawat, dan fokus pembahasan kami yaitu gaya angkat pada pesawat. Alasan kami memilih materi ini adalah karena hukum Bernoulli yang bekerja pada pesawat sangat kompleks, dan sebelum ditemukannya pesawat, sangat tidak mungkin untuk melakukan transportasi melalui udara. Alasan yang kedua adalah karena resiko kecelakaan pada pesawat sangat besar, karena massa pesawat lebih besar dari massa udara. Karenanya dilakukan banyak percobaan untuk menciptakan sebuah pesawat. Alasan yang ketiga adalah karena pada pesawat terjadi kejadian yang sangat kompleks, di mana tidak hanya hukum Bernoulli yang bekerja, tapi juga ada efek kuanda yang bekerja pada sayap pesawat. Efek kuanda menyebabkan udara mengalir dari permukaan sayap pesawat lalu jatuh ke bawah menuju tanah, dan menyebabkan gaya aksi dan reaksi yang menimbulkan gaya angkat pada pesawat. Konsep hukum Bernoulli dan keterkaitannya dengan alat yang kami pilih. Hukum Bernoulli merupakan sebuah konsep dasar dalam mekanika fluida yang disampaikan oleh seorang ahli matematika bernama Daniel Bernoulli. Hukum ini menjelaskan tentang konsep dasar aliran fluida, yaitu zat cair dan gas, bahwa peningkatan kecepatan pada suatu aliran zat cair atau gas akan mengakibatkan penurunan tekanan pada zat cair atau gas tersebut. Artinya, terdapat penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Salah satu contoh penerapan hukum Bernoulli yaitu pada gaya angkat pesawat, di mana pesawat bisa terbang karena adanya gaya angkat pada pesawat di bagian sayapnya, dengan syarat gaya angkat pesawat ini harus lebih besar daripada gaya berat pesawat itu sendiri. Untuk bagian atas pesawat, ada proses lain yang menghasilkan aksi. Dalam hal ini terjadi penerapan hukum Bernoulli dan juga efek kuanda. Yang menjadi fokus kami adalah efek kuanda. Menurut kuanda, suatu fluida yang mengalir di permukaan sebuah benda akan cenderung untuk mengikuti bentuk lengkung benda tersebut sebelum melanjutkan perjalanannya. Dalam hal ini, sebuah udara akan mengalir melewati pada bagian atas pesawat sehingga menimbulkan gaya aksi. Gaya aksi ini akan memberikan gaya reaksi juga, sehingga terjadilah gaya angkat pada pesawat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara kerja dari efek kuanda. Nah, perlu diketahui bahwa efek kuanda dicetuskan oleh seorang ahli aerodinamika bernama Henry Mary Kuanda pada tahun 1885 sampai 1972, di mana bunyi dari efek kuanda yaitu udara yang melewati permukaan lengkung akan mengalir sepanjang permukaan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan pada sayap pesawat. Ketika udara mengalir di atas sayap pesawat, maka udara tersebut akan mengalir sepanjang sayap pesawat hingga sampai pada ujung bawah sayap pesawat. Nah, di ujung bawah sayap pesawat tersebut, partikel-partikel udara akan bergerombol dan akan terus bertambah sampai muatannya berat, dan dengan muatannya berat, maka muatan tersebut akan jatuh ke tanah. Nah, hal ini dikenal sebagai downwash. Downwash ini sebagai gaya aksi. Ketika ada gaya aksi, maka secara otomatis tanah akan memberikan gaya reaksinya. Gaya reaksinya ini akan menuju ke atas. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya gaya angkat dari pesawat dan dapat mengalahkan gaya berat gravitasi bumi. Demikian saja. Baiklah, saya akan menjelaskan keunikan efek kuanda pada pesawat terbang. Keunikan efek kuanda pada pesawat terbang adalah memiliki kemampuan STOL, Short Takeoff and Landing, yaitu mendarat dan mengudara dari landasan pendek yang tidak mulus sekalipun. Keunikan lainnya yaitu pada pesawat terbang, mesinnya ditempatkan pada bagian atas sayap. Salah satu contoh pesawat yang menggunakan efek kuanda adalah produk dari Antonov
yaitu AM-74 dengan 2 mesin jet atau turbofan yang dipasang relatif tinggi di atas sayap pesawat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang mempengaruhi dari efek Wanda. Hal-hal yang pertama akan saya bahas adalah gaya thrust atau gaya dorong. Gaya dorong tersebut dihasilkan oleh sebuah mesin pesawat. Oleh karena itu, mesin pesawat harus mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mendorong pesawat walaupun pesawat mempunyai bobot yang besar. Oleh karena itu, jika mesin pesawat tidak bekerja dengan baik ataupun tidak bekerja dengan maksimal, maka efek Wanda yang terjadi dalam sebuah pergerakan pesawat tidak akan maksimal dan tidak akan bekerja dengan baik juga. Hal-hal yang kedua adalah airfoil pesawat, yaitu airfoil pesawat adalah penampang pesawat yang berbentuk melengkung. Hal ini bertujuan untuk mengaliri udara agar berjalan dengan baik. Jika airfoil pesawat rusak ataupun tidak dapat berfungsi dengan baik, maka efek Wanda tidak akan bekerja dengan maksimal. Pada kesempatan kali ini, fokus kami yaitu pada penerapan efek Wanda pada gaya angkat pesawat. Seiring dengan perkembangan zaman, seperti yang kita ketahui, pasti kemajuan teknologi akan semakin canggih ke depannya. Dan jika kita memaksimalkan kembali efek Wanda pada penerapan pesawat, maka kita akan menghasilkan alat-alat teknologi atau pesawat-pesawat yang lebih unggul di depannya. Jika kita memaksimalkan gaya angkat pesawat, maka kita akan menghasilkan gaya angkat pesawat yang lebih maksimal, dan juga kita akan menghasilkan kecepatan pesawat yang lebih cepat dibandingkan pada masa sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa di pemerintahan atau militer membutuhkan pesawat militer atau pesawat tempur seperti jet Honda dengan kecepatan yang relatif lebih tinggi dan menempuh jarak yang relatif lebih cepat. Jika kita maksimalkan, maka di sini kita akan memaksimalkan penerapan efek Honda dan pada mesin pesawat, sehingga kita akan menghasilkan pesawat tempur seperti yang kita inginkan, dengan kecepatan yang lebih cepat dan dengan jarak yang jauh akan lebih semakin dekat, sehingga mengefisiensikan waktu serta bahan bakar. Selain itu, seperti yang kita lihat di tempat kita saat ini, yaitu pesawat akan mengangkut penumpang yang lebih banyak dengan jarak yang lebih jauh serta risiko bahaya yang lebih tinggi. Di sini, jika kita memaksimalkan kembali mesin-mesin pesawat dan meningkatkan keefisienan efek Wanda, maka kita akan menghasilkan risiko pesawat yang lebih minim serta efisiensi waktu dan jarak tempuh yang kita peroleh, serta kita akan menghasilkan pesawat yang lebih unggul. Demikian hasil pemaparan kami. Terima kasih. Assalamualaikum